Salam sejahtera, sejahtera selalu untuk kita semuanya. Halo teman-teman, apa kabar dimanapun teman-teman berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, segala urusan aktivitas dilancarkan, sehat selalu. Jumpa lagi di sini dengan kami, tentunya di Agro Bali Channel. Jangan lupa teman-teman dukung kami terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Tentunya di sini di Agro Bali Channel. Kali ini kami akan berbagi satu buah video, satu pengalaman yang mana topik yang kami angkat kali ini masih di seputaran dunia hewan, khususnya ayam. Kami akan titik beratkan, poinkan di sini asal usul dari keberadaan ayam kampung. Mari kita simak pembahasan detailnya asal usul dari ayam kampung teman-teman semuanya. Kami akan langsung ke topik pembahasannya, sejarah ayam. Ayam adalah salah satu hewan yang telah dipelihara dan dijinakkan oleh leluhur kita selama ribuan tahun. Asal-usul ayam berasal dari Asia Selatan dan Tenggara, khususnya dari daerah yang sekarang dikenal sebagai India dan Indonesia. Ayam pertama kali dijinakkan oleh leluhur kita sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan juga untuk tujuan religius teman-teman semuanya. Ayam pertama kali dibawa ke wilayah Eropa oleh para penjelajah Portugis pada abad ke-15 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan dan eksplorasi selama abad ke-19. Ayam menjadi sangat populer di Amerika Utara dan digunakan untuk tujuan peternakan dan produksi telur. Di Indonesia, ayam telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Ayam banyak dimanfaatkan sebagai sumber protein dan juga sering digunakan dalam upacara adat keagamaan. Selain itu, ayam juga dianggap sebagai salah satu hewan yang memiliki nilai magis dan keberuntungan dalam beberapa budaya di Indonesia, teman-teman semuanya. Yang paling banyak dipelihara di seluruh dunia, baik untuk konsumsi daging maupun telur. Ayam juga menjadi bagian penting dari industri makanan dan minuman. Dan berbagai jenis olahan ayam seperti nugget, bakso, dan sate sangat populer di seluruh dunia. Ayam berkokok adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan sesama ayam dan memberikan sinyal ke seluruh kawanan ayam. Ayam jantan yang berkokok menghasilkan suara yang cukup keras dan khas, yang biasanya terdengar pada pagi hari atau menjelang fajar. Ada beberapa alasan mengapa ayam berkokok, antara lain. Yang pertama, menandakan keberadaan ayam jantan yang berkokok di pagi hari atau menjelang fajar dapat menandakan keberadaannya dan memperingatkan anggota kawanan lainnya.
Yang kedua, mempertahankan wilayah ayam jantan yang berkokok juga dapat menandakan bahwa wilayah tertentu adalah wilayah mereka, sehingga mencegah ayam jantan lain masuk ke wilayah tersebut. Saya lanjutkan di sini dengan yang ketiga, menarik perhatian betina. Ayam jantan yang berkokok dengan suara yang kuat dan khas dapat menarik perhatian ayam betina dan menunjukkan kesiapan untuk melakukan perkawinan. Yang terakhir, yang keempat, teman-teman semuanya, menguji kekuatan dan keberanian ayam jantan yang berkokok dapat menunjukkan kekuatan dan keberaniannya di hadapan anggota kawanan lainnya, dan ini dapat membantu menemukan posisinya di dalam hierarki sosial kawanan ayam. Namun, perlu diingat bahwa ayam tidak hanya berkokok pada pagi hari atau menjelang fajar, tetapi juga dapat berkokok pada waktu lain dalam situasi tertentu, seperti untuk memberi peringatan atau menunjukkan ketakutan atau kecemasan. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia bagi ayam peliharaan yang tidak berasal usul dari galur atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial. Dahulu, ayam kampung tidak memiliki istilah ayam kampung, petelur, ataupun pedaging. Hal ini disebabkan ayam kampung bertelur sebagaimana halnya bangsa unggas dan mempunyai daging selayaknya hewan pada umumnya. Namun, sekarang sudah banyak yang membudidayakan ayam kampung untuk tujuan komersial. Nama ilmiah untuk ayam kampung adalah Gallus domesticus. Aktivitas peternakan ayam kampung telah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan berkembangnya zaman, kini peternakan ayam kampung telah banyak mengalami perubahan. Sudah banyak ayam kampung yang dikembangkan agar memiliki produktivitas yang lebih baik. Sejarah dan istilah ayam lokal menjadi hal yang penting untuk diketahui, terutama untuk menjadi acuan dalam menentukan bangsa unggas lokal yang harus menjadi prioritas penelitian dan pengembangannya dalam skala komersial. Ayam lokal pada awalnya dikenal ayam kampung karena kebanyakan ayam diperoleh dari kampung-kampung di pedesaan. Nama ini kemudian dirasakan kurang pas karena berkonotasi dengan istilah kampungan. Kemudian muncul istilah ayam sayur di kalangan akademisi. Rupanya istilah ayam sayur ini pun dirasa kurang tepat karena toh semua ayam bisa menjadi masakan atau sayur. Ayam import yang saat ini sudah berkembang luas diberi nama ayam negeri. Karena ayam tersebut merupakan keturunan dari induk bapaknya yang diimpor dari luar negeri, diantaranya Jepang, USA, Eropa. Istilah ayam negeri cukup lama dipakai masyarakat, terutama di Pulau Jawa pada sekitar akhir tahun 1960 hingga awal tahun 1980. Mungkin istilah ayam negeri pun kurang pas sehingga pada awal tahun 1980-an keluar nama ayam ras, yakni ras pedagang
atau yang disebut dengan ras pedaging dan petelur. Adanya program pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan pada awal tahun 1980-an dalam rangka pengembangan ayam kampung diberi nama ayam buras, teman-teman semuanya. Yang sudah memasyarakat. Program pemerintah pada saat itu memanfaatkan ayam-ayam kampung yang diperoleh dari masyarakat pedesaan atau dari pasar. Program yang terkenal saat itu adalah INTAL, singkatan dari intensifikasi ayam buras. Buras merupakan singkatan dari ayam, bukan ras. Penamaan ayam ras dari buras bertahan hingga awal-awal tahun 2000-an dan mulai memudar setelah adanya istilah ayam lokal dari akademisi Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor yang dikumandangkan Ibu Profesor Dr. Insinyur Supraptini Mansyur. Kemudian diturunkan kepada muridnya Dr. Insinyur Taik Sartika sehingga pada tahun 2007 Dr. Taik Sartika dan Dr. Sofian Iskandar memakai istilah ayam lokal dalam buku mengenal plasma naupah ayam Indonesia dan pemanfaatannya cetakan Balai Penelitian Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian yang juga sempat diperbanyak cetakannya oleh Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (IMPO) pada tahun 2008. Istilah ayam lokal ini pun dipakai pula oleh Sulandari DKK 2007 dalam buku Keanekaragaman Sumber Daya Hayati Ayam Lokal Indonesia. Manfaat dan potensi cetakan Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Rupanya istilah ternak lokal dipakai pula dalam peraturan pemerintah PP nomor 48 tahun 2011 tentang ternak persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih, yang telah beradaptasi pada lingkungan atau manajemen setempat. Pada ayat sebelumnya, ayat 15, disebutkan pula bahwa ternak asli merupakan ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia, teman-teman semuanya. Dari pasal dengan kedua ayat di atas dapat kita tafsirkan bahwa unggas lokal yang ada di tanah air Indonesia ini terdiri dari klasifikasi. Yang pertama, unggas lokal asli yang kita kenal sebagai rumpun ayam kampung, ayam sentul, ayam pelung, ayam kedu hitam, kedu putih, ayam gaok, ayam gaga, ayam kokok, belengek, ayam ayunai, dan rumpun lokal asli lainnya yang belum kita ketahui. Yang kedua, unggas lokal pedagang, yaitu rumpun unggas introduksi dari luar negeri dan telah berkembang biak di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih. Untuk kelompok ini kita mengenal rumpun ayam merawang, ayam nunukan, ayam Arab, berbagai ayam hias, itik alabio, itik moisari, itik Magelang,
Itik, Tegal, dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Mengiringi perkembangan industri ayam lokal yang semakin meningkat, Balai Penelitian Ternak telah melakukan seleksi pemurnian rumpun ayam lokal asli, yakni ayam kampung, ayam sentul, dan ayam gaok. Pemurnian yang juga sekaligus meningkatkan produktivitas, menjadikan ayam lokal asli ini mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik teman-teman semuanya. Demikian teman-teman video saya kali ini tentang keberadaan, sejarah, dan asal-usul dari ayam kampung. Semoga semua apa yang saya paparkan di awal bermanfaat bagi teman-teman dan kita semuanya. Terima kasih kepada semua teman-teman, subscriber, dan penonton setia dari Agro Bali Channel. Support kami terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Di akhir kata saya ucapkan sejahtera selalu untuk kita semuanya. Jumpa lagi pada session video-video berikutnya yang bermanfaat, tentunya dari Agro Bali Channel. Sejahtera untuk kita semuanya.